Perkenalkan teman-teman, nama saya Imam Sarifuddin dengan nama farm Mams Gapi Farm yang beralamat di Kampung Bulak Teko, RT 03, RW 011, nomor 59, Kalideres, Jakarta Barat. Saya mulai ternak gapi dari akhir 2019. Ketika itu memutuskan untuk ternak gapi karena ya saya suka dengan jenis gapi dan coba memeliharanya. Awalnya bisa ternak gapi karena melihat di YouTube, di website banyak ikan gapi-gapi yang kualitas cakep sehingga tertarik untuk memelihara karena bentuknya yang kecil dan unik dan berbagai macam banyak jenisnya. Yang membuat suka dari gapi ini karena dari kecil kan kita sudah mengenal gapi yang ada di lingkungan sekitar kita seperti di rawa-rawa, selokan-selokan ya. Jadi sehingga besar melihat gapi lebih berkembang lagi dari sektor jenis dan warna, bentuk ekor, bentuk dorsal, membuat gapi semakin unik dan semakin membuat daya tariknya semakin tinggi. Untuk ternak gapi ini sangatlah mudah ya, karena ikan gapi ini memiliki karakter dan jenis berkembang biaknya itu beranak ya, walaupun dia sebelumnya itu bertelur dan menyimpan telur di dalam perutnya. Jadi untuk miara gapi ini tidak susah, paling kita memerlukan settingan air yang cocok untuk kehidupan mereka, tempat yang cocok, yang nyaman, pakan yang cukup, sipon air dengan benar. Selain ternak gapi mudah, ternak gapi juga memiliki banyak kendala. Seperti yang pertama dari segi pakan. Kalau untuk di farm saya, kalau misalkan telat kasih makan, berakibat gapi itu akan lemas. Nah, minimal kita kasih pakan tuh, karena rata-rata breeder di ibu kota ini pada bekerja semua, jadi sebelum berangkat kerja minimal sekali kita kasih makan untuk biar gapi itu tidak kaget karena tidak kasih makan. Kedua itu untuk sipon ini hal yang sepele sebenarnya, yang kita berimpactnya tuh nggak terlalu besar, cuman buat ikan tuh sangat berpengaruh, karena kalau misalkan kita telat ataupun kita terlalu santai dalam memelihara gapi jadi sehingga telat nyipon, itu ikan akan jadi lebih mudah terserang penyakit, mulai nggak perform lagi ekornya, body juga dari pertumbuhan juga semakin lambat. Untuk perawatan air di farm saya ini, karena saya menggunakan air PDAM yang mengandung kaporit dan berbagai campuran dari kimiawi, saya menampungnya di bak tandon itu minimal sehari, dan kalau tidak ada filtrasi ya tidak apa-apa, cuman lebih bagusnya pakai filtrasi supaya mengandung oksigen yang cukup untuk ikan ini, karena ikan gapi biar kata ikan yang terlihat mudah, untuk pemeliharaannya wajib kita setting air yang sekualitas mungkin agar tumbuh kembang gapi ini semakin bagus. Untuk siponnya ya minimal 3 kali seminggu, lebih karena kita mungkin sibuk banyak aktivitas dan pekerjaan, bisa seminggu sekali. Untuk pakan di sini saya menggunakan pellet dan juga Artemia. Saya menggunakan pellet mem dan juga Artemia merek Fish Owner. Untuk jadwal pakan, yaitu karena saya kerja dan sibuk untuk mengurusnya, saya 2 kali sekali itu udah minimal. Jadi kita sebelum berangkat kerja sekali, kita pulang kerja sekali, begitu kita mau istirahat tidur kita kasih lagi sehari. Untuk jenis
gapi yang ada di farm saya ini, saya lebih terfokus ke ikan gapi yang berbentuk ekor half moon, ya jenis red dragon, blue dragon itu termasuk jenis yang ekornya half moon. Saya cuman miara lebih terfokus ke red dragon. Tapi untuk gapi jenis lain juga ada seperti HB blue, full black, HB pastel, dan jenis endra juga ada, yaitu mini tiger, dan ada lagi yang ekor rontel itu medusa rontel. Untuk asal mula jenis dragon ini berasal dari breeder tanah air Indonesia yang letak daerahnya tuh berasal di Yogyakarta sekitar tahun 2009. Untuk ciri khas dari jenis dragon ini memiliki ya keunikan tersendiri. Yang pertama, dia berbentuk rata-ratanya dan sesuai standar dari SGNI maupun Fanci. Dia memiliki ekor yang acuannya setengah bulan, kalau bisa dilihat seperti ini, setengah bulan. Dan dia harus memiliki body proporsional. Untuk ciri khasnya mungkin ya dia agak kurang agresif seperti jenis gapi-gapi yang lainnya. Jadi untuk ngebreednya kita harus sering-sering memantaunya, karena di farm saya kebetulan sangat sulit untuk dia kawin. Untuk menseleksi dragon yang sesuai acuan kontes ataupun baik standar SGNI maupun Fanci, kita harus memperhatikan yang pertama untuk ekor, karena bisa dibilang ekor merupakan salah satu acuan nilai tertinggi dari poin tersebut. Kita harus menseleksi yang untuk ekor yang benar-benar half moon. Yang kedua, kita bisa sortir ke body. Yang ketiga baru corak, karena nggak bisa dipungkiri corak juga mempengaruhi penilaian dari kedua standar tersebut. Untuk keunggulan dan kelemahannya itu, yang pertama untuk keunggulannya, jenis red dragon ini sangat mudah dipiara dibandingkan jenis ekor lebar yang lainnya seperti yang acuan delta, karena jarang sekali terkena pin root, jarang untuk jenis red dragon karena dia memiliki ekor yang half moon. Untuk kelemahannya kadang paling perform yang kurang, untuk paling dia kurang agresif untuk jantannya membuahi betina. Untuk selanjutnya kadang untuk usia dewasa sampai tuanya dia seringnya membengkok ekornya, rata-rata seperti itu. Mungkin makanya breeder yang lain, breeder dan saya juga selalu mengupgrade supaya ekor alpunya ini nanti tidak meminimalisir bengkok pada ekor. Untuk range harga di jenis red dragon di farm saya membandrol dengan harga juvenil yang progress to contest mulai dari 150 hingga 500.000. Untuk yang siap turun kontes usia induk mulai dari 500 hingga 1 juta lebih. Untuk pemasaran gapi di farm saya ada beberapa media sosial. Yang pertama Instagram, kedua Facebook, dan ketiga ya mungkin dari teman-teman yang merekomendasikan farm saya. Harapan saya untuk pergapian di Indonesia, semoga dengan adanya dua standar yang berlaku untuk kontes di Indonesia tidak memecah belah pergapian di Indonesia, justru malah semakin
memacu breeder-breeder untuk mencetak gapi-gapi yang kualitas. Untuk standar ya tidak jauh beda, kita tinggal menyesuaikan aja di suatu kontes memakai standar mana, kita tinggal acuannya. Yang terpenting kita sama breeder saling solid, ya, tidak ada pecah belah ya kan. Untuk ya semoga tetap harga stabil dan tetap karena gapi ini untuk masyarakat luas belum terlalu terkenal dari segi yang kualitasnya, kan kita hanya mengenal di toko akuarium yang gapinya kualitasnya kurang. Untuk tips buat pemula untuk memelihara jenis gapi ini, yang pertama kita harus suka dulu nih sama ikan jenis ini, terutama ikan gapi ya. Karena kalau kita udah suka, gimana pun pasti kita akan merawatnya. Yang kedua ya, untuk tempat ya nggak mesti harus akuarium, bisa pakai bak, bisa pakai apa. Untuk filter ya nggak terlalu, yang penting dia ada asupan oksigen yang cukup, pakai aerator. Untuk yang ingin bertanya ataupun ya menanya stok ketersediaan ikan di farm saya, ataupun kita belajar bersama lah, karena hakikatnya manusia akan terus belajar dan belajar. Bisa memesan atau kontak saya di akun Instagram namanya Mams Gapi Farm, akun Facebook juga namanya Mams Gapi Farm. Untuk WA tuh di 0813 987 972 56. Terima kasih telah menonton channel ini, terutama akun YouTube Mukmin Gapi. Semoga kedepannya semakin baik lagi, dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua dalam bidang gapi di Indonesia. Jangan lupa subscribe Mukmin Gapi. Jos.